Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zian Fadilatur Rohmah, NIM T 2019-1250 dari kelas A5. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil laporan penelitian tindakan kelas yang berjudul Penerapan Metode Drill pada Pembelajaran PAI Bab Sholat Fardu dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 1 SDN Tegalwangi 5 tahun pelajaran 2021-2022. Langsung saja, di bagian awal laporan terdapat halaman sampul, kemudian kata pengantar, di mana kata pengantar ini memuat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat kepada Rasulullah serta ucapan terima kasih kepada orang-orang, lembaga, organisasi, atau pihak yang membantu persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian penulisan laporan secara langsung. Kemudian ada abstrak yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan kesimpulan. Selanjutnya ada daftar isi yang memuat isi dari seluruh laporan sesuai urutannya. Kemudian bab 1 pendahuluan, yang A latar belakang masalah, di mana latar belakang masalah ini berisi keresahan, kepenasaran, dan hal-hal yang mendorong dilakukannya sebuah penelitian. Selanjutnya yang B permasalahan. Pada bagian ini peneliti menguraikan permasalahan yang perlu ditangani melalui penelitian tindakan kelas. Di mana subbabnya yang satu ada identifikasi masalah, kemudian yang kedua ada rumusan masalah. Lalu yang C, cara pemecahan masalah. Dalam bagian ini dikemukakan cara yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi peneliti, serta didukung oleh landasan teoritis yang kuat. Kemudian ada tujuan penelitian, terus ada manfaat penelitian, kemudian ada definisi istilah. Dalam laporan ini saya menuliskan definisi istilah mengenai metode drill, sholat fardu, serta hasil belajar. Selanjutnya ada hipotesis tindakan, di mana hipotesis tindakan ini dirumuskan untuk menggambarkan adanya keterkaitan antara tindakan yang dilakukan dengan perubahan yang akan terjadi. Dan selanjutnya yang terakhir pada bab 1 yaitu sistematika pembahasan atau sistematika penulisan, di mana sistematika penulisan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan laporan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Selanjutnya memasuki bab 2 kajian pustaka. Bagian yang A yaitu ada kajian terdahulu. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya peneliti mengemukakan persamaan, perbedaan, dan kebaruan penelitiannya dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam kajian terdahulu ini saya mengambil 3 hasil skripsi terdahulu, di antaranya yaitu yang pertama ada penerapan metode drill dalam meningkatkan keterampilan gerak sholat peserta didik kelas 3D MI Ismaria Al-Quraniyah Rajabasa Bandar Lampung tahun pelajaran 2016-2017 oleh Nur Laili. Kemudian yang kedua ada penggunaan metode drill untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 2 mata pelajaran Bahasa Indonesia di MI Muhammadiyah Danurejo Magelang tahun pelajaran 2013-2014 oleh Dwi Megawati. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu penerapan metode drill dalam meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam siswa kelas 7 SMP Negeri 6 Bonto Matene Kabupaten Kepulauan Selayar oleh Marnawati. Kemudian setelah kajian terdahulu yaitu kajian teori, di mana pada bagian ini peneliti memaparkan teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian, membangun kerangka pikir, dan mengembangkan pedoman penelitian. Dalam kajian teori ini saya membahas poin yang A metode drill, B sholat fardu,
C. Hasil belajar. D. Pendidikan agama Islam. E. Penggunaan metode drill dalam pembelajaran PAI. Selanjutnya memasuki bab 3, metode penelitian. Yang A ada pendekatan dan jenis penelitian. Untuk pendekatannya, penelitian ini saya menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian tindakan kelas atau PTK. Selanjutnya untuk jenisnya, dalam penelitian ini saya menggunakan jenis PTK diagnosis, di mana PTK diagnostik adalah penelitian yang dirancang menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Kemudian yang B yaitu lokasi, waktu, dan subjek penelitian, di mana lokasi penelitian PTK ini dilaksanakan di SDN Tegalwangi 5, Kecamatan Unggulsari, Kabupaten Jember. Untuk waktunya, penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2021-2022, dimulai pada tanggal 1 sampai 8 November 2021. Kemudian untuk subjek penelitiannya, dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa-siswi kelas 1 SDN Tegalwangi 5 yang terdiri dari 7 peserta didik, yakni 3 laki-laki dan 4 perempuan. Selanjutnya yang C, prosedur penelitian, yakni dilaksanakan sebanyak 2 siklus. Setiap siklus terdiri atas 1 kali pertemuan, yakni 2 kali 35 menit. Selanjutnya yang D, yakni pelaksanaan siklus penelitian, di mana dilaksanakan sebanyak 2 siklus. Setiap 1 siklus 1 kali pertemuan, yakni 2 kali 35 menit. Untuk setiap siklusnya terdiri atas perencanaan atau planning, tindakan atau action, atau bisa disebut pelaksanaan. Kemudian ada pengamatan atau observation, dan yang terakhir yaitu refleksi atau reflection. Selanjutnya yang E, yakni teknik pengumpulan data, yakni menggunakan tes, observasi, dokumentasi, catatan lapangan atau field notes. Selanjutnya yang F yaitu instrumen penelitian. Adapun instrumen yang digunakan pada PTK ini adalah lembar tes, lembar observasi, dan lembar dokumentasi. Selanjutnya yang G, teknik analisis data. Yang A ada reduksi data, yang B penyajian data atau display, dan yang C penarikan kesimpulan. Kemudian yang H ada keabsahan data, di mana keabsahan data dalam penelitian ini difokuskan pada hasil belajar PAI siswa melalui metode drill dengan menggunakan teknik yang A, ketekunan pengamatan, B, triangulasi, C, temas sejawat. Selanjutnya ada indikator keberhasilan, dan yang terakhir dalam bab 3 ini adalah tim peneliti yang menunjukkan identitas peneliti dan identitas narasumber. Masuk pada bab 4 yakni hasil dan pembahasan. Untuk poin A, gambaran objek penelitian. Di sini saya menuliskan identitas SDN Tegalwangi 5, kemudian visi dan misi SDN Tegalwangi 5. Selanjutnya keadaan guru SDN Tegalwangi 5, keadaan peserta didik SDN Tegalwangi 5, dan keadaan sarana dan prasarana SDN Tegalwangi 5. Untuk poin yang B yakni hasil penelitian, yakni mencakup 2 pelaksanaan siklus, yakni siklus 1 dan siklus 2 yang sudah saya jelaskan. Di sini adalah penjabarannya. Kemudian setelah itu yakni pembahasannya. Singkat saja, fokus pada perbaikan pembelajaran siklus 1 ini adalah bertanya jawab seputar bab sholat. Banyak peserta didik yang belum aktif menjawab tentang bab sholat ini. Dalam kegiatan ini, hanya sebagian peserta didik yang bisa dan aktif bertanya jawab. Pada siklus ini diperoleh 3 peserta didik dengan frekuensi 372% berkategori sedang, dan 4 peserta didik dengan frekuensi 527%
dengan kategori kurang. Kemudian pada siklus kedua ini guru menyuruh peserta didik berpasangan dengan teman sebangku untuk saling mengamati dan mendemonstrasikan praktik sholat secara serasi dan berurutan. Yang dimaksud agar peserta didik mengerti dan mengetahui pentingnya menerapkan keserasian dalam praktik sholat. Setiap peserta didik melakukan ibadah sholat. Mayoritas peserta didik sudah maksimal karena pada siklus 2 ini peserta didik lebih aktif dan mampu membiasakan diri untuk selalu melaksanakan sholat. Hasil yang diperoleh yakni 5 siswa dengan frekuensi 651 berkategori baik dan 2 siswa dengan frekuensi 310 berkategori sedang. Selanjutnya memasuki bab 5 yakni penutup. Untuk simpulannya, berdasarkan pembahasan dan hasil analisa yang membuktikan bahwa penerapan metode drill dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada bab sholat fardu kelas 1 SDN Tegalwangi 5 Umbul Sari Jember tahun pelajaran 2021-2022. Hasil yang diperoleh pada siklus 1 yakni nilai rata-rata 50 dengan tingkat ketuntasannya 48%. Selanjutnya pada siklus kedua nilai rata-rata 70 dengan tingkat ketuntasannya 80%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode drill dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada bab sholat fardu kelas 1 SDN Tegalwangi 5 sudah mencapai peningkatan yaitu pada siklus 2 dengan ketuntasan 80%. Yang berarti penggunaan metode drill ini berhasil. Untuk saran-sarannya, yang pertama diharapkan kepada kepala sekolah agar memberi motivasi melalui pelatihan kepada guru agar senantiasa memberikan metode-metode yang tepat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, diharapkan guru PAI agar melanjutkan menerapkan metode drill kembali dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk mengoptimalkan penerapan metode drill pada mata pelajaran PAI. Yang ketiga, bagi guru dan calon guru, penerapan metode drill dapat dijadikan salah satu alternatif atau upaya untuk dapat meningkatkan proses belajar mengajar dalam mata pelajaran PAI. Dan yang keempat, bagi peserta didik yang masih kurang dalam bacaan serta gerakan sholatnya agar setiap hari belajar serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pada bagian akhir terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Di sini saya melampirkan RPP siklus 1 dan 2. Kemudian ada lampiran observasi. Kemudian ada lampiran wawancara. Dan yang keempat yakni lampiran angket atau soal. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.